Setelah Indonesia temukan migas terbesar di dunia, Australia menyadap dan akan timbulkan perang. I think it's a matter for Australia and PNG and the United States, and I don't think it's a matter of concern for us. Solution. But frankly, it hasn't been going that well. Not a lot of progress has been made. And you don't keep doing the same thing and expect different results. And so when sensible suggestions are put forward that are consistent with your policy positioning, and in this case pursuing a two-state solution. Halo sahabat bagi-bagi, Presiden Indonesia marah besar atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting dunia lain. Di sisi lain dari pembajakan Australia, Indonesia sedang bahagia karena menemukan cadangan migas terbesar dunia dan dikabarkan akan mengalahkan Rusia. Apakah dengan kekayaan alam Indonesia ini Australia akan memperbaiki hubungannya? Atau justru terus menjadi motor bagi Amerika Serikat untuk merampas kekayaan Indonesia? Tonton sampai habis agar tidak salah paham. Sahabat bagi-bagi, Presiden Indonesia marah besar atas penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Australia terhadap dirinya dan sejumlah pejabat penting dunia lain. Hingga berita ini diturunkan belum ada permintaan maaf secara resmi dari pemerintah Australia yang berujung pada beberapa tindakan tegas yang dilakukan oleh Presiden Indonesia. Berbagai kebijakan telah diambil, salah satunya adalah perintah penghentian latihan militer antara Indonesia dan Australia. Menanggapi langkah tegas yang dilakukan oleh Presiden Indonesia memunculkan respon di tengah masyarakat akan terjadi kontak senjata antara kedua negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia menegaskan mungkin saja terjadi perang antara Indonesia dan Australia. Seperti yang sudah diramalkan oleh Mimin, perang Australia dan Indonesia akan terjadi ya bro. Sahabat bagi-bagi, dari segi jumlah pasukan Indonesia memang jauh lebih unggul dibanding Australia. Namun tidak demikian halnya dengan kecanggihan peralatan dan juga teknologi. Karena Australia merupakan sekutu Amerika, pastinya kan dibela habis-habisan ya bro. Jika ini tidak segera diselesaikan, perang antara Indonesia dan Australia bisa terjadi. Apalagi tindakan penyadapan yang dilakukan Australia adalah hal yang sangat kontroversial terjadi di banyak negara. Meskipun demikian, pemerintahan Indonesia harus tetap berupaya membangun kekuatan militernya agar menjadi lebih baik untuk menanggulangi ancaman negara tetangga yang mungkin timbul pada masa mendatang. Bro, kalau Indonesia perang kalian akan melakukan apa? Apakah akan bersembunyi di balik lemari sambil ngopi? Sahabat bagi-bagi, penyadapan terjadi di hampir setiap kedutaan besar. Selain itu, Perdana Menteri Australia kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial soal penyadapan terhadap pemerintah Indonesia. Kepada wartawan, Australia menolak untuk menghentikan penyadapan yang dilakukan pemerintahannya terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat negara G20. Terkait pernyataan itu, Presiden Indonesia tampaknya tak mau reaktif menanggapi pernyataan yang dikeluarkan Perdana Menteri Australia. Namun sikap yang ditunjukkan oleh Presiden Indonesia di luar dugaan. Sahabat bagi-bagi, saat ini Australia terus melakukan rekonsi untuk memperbaiki hubungannya dengan Indonesia, sejak isu penyadapan menjadi wacana publik beberapa waktu lalu. Kalau Australia tidak meminta maaf akan rugi besar-besaran karena Indonesia akan menjadi negara superpower. Selain kabar penyadapan yang diduga dilakukan pemerintah Australia, Australia juga ternyata menjadi bagian jaringan spionasi global bersama Amerika Serikat. Kedutaan Australia di Jakarta memiliki peran penting untuk mengumpulkan data intelijen terkait ancaman terorisme dan penyelundupan manusia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyebut tindakan penyadapan kedua negara itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Tak heran jika Perdana Menteri Australia didesak meminta maaf kepada Indonesia terkait kasus penyadapan. Sebab negeri kanguru tersebut sangat bergantung dengan Indonesia. Indonesia memiliki sejumlah penduduk yang sangat besar sehingga menjadi pasar yang potensial bagi Australia. Di Australia sendiri banyak warga yang marah kepada Perdana Menteri ketika Australia menyadap, sebab ketika level hubungan Indonesia dan Australia diturunkan maka keduanya sama-sama rugi. Sahabat bagi-bagi, situasi dalam negeri Australia sendiri menyulitkan Perdana Menteri Australia. Rakyat Australia juga tidak setuju jika Indonesia disakiti dan dikecewakan pemerintah Australia. Dari penyadapan ini, Indonesia harus belajar untuk terus memperkuat teknologi baik di bidang ekonomi maupun militer. Penyadapan Australia pasti ada maksud tertentu yang menguntungkan. Salah satunya adalah penemuan migas terbesar di dunia yang telah ditemukan di Aceh. Apakah penemuan migas di Aceh ada hubungannya dengan penyadapan di Australia? Kita tidak ada yang tahu, bos.
Ternyata baru-baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM memperkirakan bahwa Indonesia memiliki potensi temuan minyak dan gas bumi yang terbesar di dunia. Temuan potensi migas itu berada di Laut Aceh khususnya wilayah Andaman, kemungkinan bisa masuk dalam area Giant Discovery yang berpotensi menjadi temuan cadangan migas terbesar dunia. Apakah temuan minyak di Aceh akan menjadi cadangan gas terbesar di dunia dan mengalahkan Rusia? Sahabat bagi-bagi, Repsol selaku operator Blok Andaman 3 kembali mengulang kesuksesan yang dilakukan oleh Premier Oil di Blok Andaman 2 dan Blok Andaman 3. Seperti diketahui Premier Oil selaku operator Blok Andaman 2 yang terletak 150 km lepas pantai Aceh menemukan cadangan minyak dan gas bumi. Penemuan itu diperoleh setelah perusahaan menyelesaikan pengeboran sumur eksplorasi Timpan 1 pada kedalaman air 4.245 kaki. Sumur dibor secara vertikal. Total pada kedalaman 13.818 kaki di bawah laut. Berdasarkan pengujian sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari dan 1.884 barel kondenset per hari. Premier Oil Andaman Ltd akan segera melakukan studi evaluasi post-drill untuk melakukan langkah eksplorasi selanjutnya. Dalam usaha mengkomersialkan penemuan ini di lepas pantai Cekungan, Sumatera Utara. Sementara Badan Pengelola Migas Aceh atau BPME melaporkan perusahaan asal Spanyol, yakni Repsol selaku operator Blok Andaman 3 telah berhasil melakukan pengeboran sumur Rencong 1X di perairan Aceh pada Senin. Adapun pengeboran eksplorasi ini akan memakan waktu selama 66 hari. Pengeboran lepas pantai yang dilaksanakan kurang lebih berjarak 42 km dari garis pantai Aceh Utara itu, merupakan jenis pengeboran laut dalam. BPME terus mendorong K3S untuk melakukan kegiatan pengeboran yang masif dalam rangka menemukan cadangan migas baru. Dengan demikian, hal itu dapat menjaga ketersediaan migas nasional dan juga mendukung berjalannya roda ekonomi khususnya di Aceh. Kekayaan alam Indonesia memang melimpah, maka dari itu banyak negara yang ingin memanfaatkan dan memecah belah Indonesia untuk diambil sumber daya alamnya. Mari kita terus jaga kekompakan. Dan jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka.